Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa upload video lagi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu berkenan datang di rumah Aura, dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Seperti biasa ya teman-teman, saya sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak yang alhamdulillah sudah pada besar ya. Nah, ini kegiatan saya di pagi hari kurang lebih jam setengah 4 pagi. Jadi tadi tuh saya bangunnya jam 3 ya teman-teman, dan setengah 4 sudah mulai aktivitas di dapur. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya itu mau masak nasi. Jadi saya masak nasinya tuh pagi hari, dan saya juga mau bikin jahe ya. Karena kalau pagi-pagi itu minum anget-anget dulu teman-teman, supaya badannya itu menurut saya itu kayak nggak masuk angin gitu ya. Apalagi saya suka banget minum jahe yang merek KMH ya, ini bukan endorse. Jadi minuman jahe itu kalau sudah saya minum, perut saya tuh kayak lega gitu teman-teman, karena buang angin terus sendawa terus ya. Jadinya enak banget di badan ya. Nah, setelah saya masak nasi, kemudian lanjut saya masukin piring, gelas dan lain sebagainya. Karena semalam itu sudah dicuci dan tentunya pagi-pagi itu sudah kering ya. Jadi langsung saya rapian aja. Dan ini teman-teman, Dudul itu kalau jam setengah 3 itu udah bangunin saya. Tapi ya itu, dia tuh rewel kepengen keluar gitu loh teman-teman. Cuman kalau saya tahan gak keluar, takutnya dia tuh stres ya. Ada pernah beberapa hari, 3 harian di rumah aja nggak keluar, itu kayaknya dia tuh stres banget, ribut, pengen keluar, dan akhirnya bulunya rontok teman-teman. Jadi saya khawatir, akhirnya ya udah setiap pagi saya keluarin, terus dia biasanya keluar sebentar, masuk lagi gitu. Oke, setelah duduk saya keluarin supaya dia tuh nggak stres ya teman-teman, supaya dia happy hidupnya. Jadi tetap makan terjamin di rumah, tidurnya juga terjamin, tapi dia juga butuh refreshing mungkin di luar ya. Naluri berburunya itu masih kuat ya teman-teman. Jadi saya biarin aja dia keluar sebentar supaya dia tuh bisa nangkep burung, terus nangkep belalang kayak gitu. Oke, lanjut, ini saya masukin perabotan yang sudah dicuci, sudah kering supaya rapi lagi ya. Jadi nanti pas masak itu dapurnya udah lega teman-teman. Nah, setelah semuanya rapi, kemudian saya lanjut mau masak. Jadi kali ini saya mau bawain bekal anak-anak itu tumis kacang panjang, file paha, nanti mau saya grill aja, dibakar ya. Saya bumbuin pakai lada bubuk sama garam aja teman-teman. Jadi dari semalam itu udah saya marinasi. Kemudian saya juga mau bikin telur dadar tapi digulung gitu. Nah, telur dadarnya itu nanti kuning telurnya itu yang ada di luar gitu ya teman-teman. Nah, ini saya siapkan dulu wok pan-nya. Jadi kali ini saya mau masak tumis kacang panjang dulu. Saya gunakan minyaknya sedikit aja ya teman-teman. Sekarang masukkan bawang merah, bawang putih, ditumis-tumis sampai wangi, sampai matang ya teman-teman. Jadi saya suka banget menggunakan wok pan yang ada pegangnya seperti ini, karena menurut saya kalau numis bawang merah, bawang putih sambil diangkat-angkat seperti ini tuh matangnya rata ya. Nah, kalau bawang baputnya udah ini kuning, udah wangi, kemudian masukkan cabai, daun salam, lengkuas, tempe semangit, dan kacang panjangnya juga sekalian dimasukkan. Kemudian tambahkan air, garam, gula, dan penyedap kaldu jamur. Diaduk-aduk sebentar aja ya teman-teman. Kemudian ditutup menggunakan penutup wok pan ya. Nah, ini saya lagi motong wortel, kemudian daun bawang. Ini untuk campuran bikin telur gulungnya.
Oke, ini saya siapin dulu bahan untuk bikin telur gulungnya ya. Jadi kuning dan putihnya itu saya pisahin seperti ini. Jadi nanti untuk putih telurnya itu yang dicampur pakai sayurannya ya teman-teman. Kalau kuning telurnya dibiarkan polos seperti itu, hanya dikasih bumbu garam dan penyedap kaldu jamur, kemudian kasih lada bubuk untuk putih telurnya. Nah, kemudian dikocok-kocok sampai agak berbusa gitu ya, agak mengembang. Tumis kacang panjangnya udah matang, kemudian saya masukkan ke dalam mangkok ya. Jadi saya kalau masak seperti ini tuh cukup, tidak terlalu banyak. Yang penting masakan tuh habis. Perkara nanti mau makan lagi dan lauknya habis, ya udah masak lagi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada istilah ribet untuk keluarga ya. Apapun tetap dilakukan sebagai ibu rumah tangga ya. Oke, ini saya goreng telurnya dulu. Jadi yang putih telur itu digoreng dulu seperti ini ya teman-teman, sampai adonannya itu habis. Nah, kalau sudah tinggal kuning telurnya yang digoreng seperti ini teman-teman. Rapikan ya. Nah, nanti kalau sudah agak matang, jangan terlalu matang supaya gampang untuk digulungnya seperti ini. Nah, putih telurnya jadi tertutup kuning telur seperti itu ya. Jadi hasilnya nanti bagus. Cuman ini agak kurang bagus menurut saya ya. Kurang rapih. Karena menurut saya kuning telurnya itu kurang banyak gitu. Oke, kemudian saya panggang dulu file pahanya. Jadi sebelumnya dikasih margarin dulu sedikit ya. Nah, ini saya siapin bekal anak-anak ya teman-teman. Jadi walaupun kakaknya itu Mas Jaler kuliah, tapi tetap saya bawain bekal. Nggak ada kata-kata malu dan memalukan karena bawa bekal ya teman-teman. Karena kalau kita bawain bekal itu rasanya kayak tenang gitu. Anak-anak tuh di sana makan ya, makannya tuh bener gitu loh. Perkara dia mau jajan lagi ya nggak apa-apa. Yang penting tetap saya bawain makanan gitu ya dari rumah. Alhamdulillah masakannya seperti ini aja, tapi ini lebih dari cukup. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang sudah memberikan nikmat rezeki kepada saya, dan saya doakan juga semoga teman-teman semua juga senantiasa diberikan kelimpahan nikmat rezeki dari Allah ya, amin. Dan lanjut teman-teman, saya langsung mau beres aja supaya pekerjaannya tuh cepat selesai. Karena kalau pagi-pagi rumah udah bersih, udah wangi, rasanya tuh enak ya, rasanya tuh kayak enteng gitu. Dan ini tuh masih jam 5 lebih seperempat gitu ya, tapi di tempat saya tuh udah terang benderang seperti ini ya teman-teman. Terus anak-anak juga lagi pada sibuk pakai baju seragam dan lain sebagainya, mamahnya beberes. Seperti biasa sebelum saya nyapu, saya kebutin dulu sofanya ya teman-teman. Saya masih menggunakan sapu lidi, kemudian untuk meja dan sebagainya itu nanti saya lap menggunakan kanebo ya. Nah, supaya bersih. Jadi kalau pakai kemoceng itu kan debunya kemana-mana ya teman-teman. Kalau pakai kanebo itu menurut saya bersih, terus debunya itu kayak nempel di kanebo gitu ya. Cuman kalau udah mulai kotor ya dicuci dulu, terus kita gunakan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau kebanyakan perintilan itu malesnya jadi makin banyak pekerjaannya untuk dibersih-bersihin ya. Makanya saya kurang suka di rumah itu terlalu banyak perintilan ya teman-teman, secukupnya aja. Karena bukan apa-apa, saya seneng lihat rumah banyak dekor-dekor gitu, tapi nggak sukanya ya beberesnya seperti ini ya teman-teman. Karena kalau nggak dibersihin pastinya debunya bakal banyak banget ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kayaknya hari ini cuaca bagus banget, cerah. Nah, setelah beberes, saya juga mau nganter anak saya sekolah, terus nanti rencananya juga mau mampir warung untuk belanja keperluan 2 hari ke depan ya teman-teman. Nah, ini saya lanjut untuk bersihin kamar depan ya. Kamar depan tuh berantakan banget walaupun memang tidak ditempatin untuk tidur karena anak saya itu, Mbak Tita, tidurnya sama saya karena ayahnya juga belum pulang. Tapi kalau ayahnya pulang ya pasti tentunya tidur di depan ini ya.
Nah ini saya kibas-kibasin dulu, jadi walaupun tidak untuk tidur, paling tidak pulang sekolah biasanya Mbak Tita tuh belajarnya di kamar ini teman-teman. Dan lanjut saya juga mau beresin mejanya, nggak ngerti kenapa Dek Tita itu nggak bisa rapih banget ya. Padahal dia tuh anak perempuan, jadi kalau naruh apa-apa tuh asal brak-bruk gitu. Padahal mamanya itu udah tergolong yang sangat cerewet ya. Kalau lihat tempat berantakan biasanya tuh ngomel-ngomel, cuman ya diiyain doang gitu. Besoknya ya berantakan lagi ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya. Yang penting kita sudah mengingatkan, asal tidak terlalu berantakan banget sih nggak masalah, masih saya bisa beresin sendiri ya. Tapi kalau hari libur Sabtu dan Minggu itu wajib banget yang namanya bantuin mamahnya di rumah gitu, karena bukan apa-apa ya teman-teman, kita harus mengajarkan dari sekarang untuk masa depannya dia ya. Walaupun nantinya insya Allah kalau diberikan rezeki yang banyak, dia punya mbak ya, karena kebiasaan rumahnya rapi dan bersih, pasti dia juga akan terbiasa. Nantinya dia punya rumah, insya Allah rumahnya akan tertata dengan rapi dan bersih ya. Oke lanjut, ini tadi ada kotoran banyak banget di belakang pintu. Jadi semalam itu setelah maghrib saya itu kan beberes lagi ya teman-teman. Terus kotorannya banyak karena menurut orang tua itu kan jangan buang sampah itu setelah maghrib. Jadi masih kebawa pikiran gitu loh, entah bener atau tidak, mitos atau bukan. Tapi saya nurut aja, tidak saya buang. Saya kumpulin dulu di belakang pintu, baru pagi ini saya buang di tempat sampah. Nah setelah lantainya bersih, nggak ada debu lagi karena udah disapu, kemudian lanjut saya mau ngepel dulu. Seperti biasa saya selalu menggunakan cairan pembersih lantai yang wanginya serai plus lemon, karena ini tuh enak banget, wanginya seger, terus dibikinan tuh kayak fresh, plong gitu ya teman-teman. Tapi semua tergantung dari selera, ada yang suka pakai karbol wangi, bau cemara, bau buah dan bunga. Apapun semua kembali kepada selera ya. Bunda mama udah pulang. Mama udah pulang, Udul. Sini nggak boleh nakal, ayo. Udul. Dibaret-baret kan? Mama yuk. Mama enggak. Kakinya kotornya, aduh. Oke teman-teman, ini Dudul udah pulang. Jadi kalau main tuh cuman sebentar aja, yang penting dia udah happy, dia balik lagi karena lapar tentunya. Biasanya setelah makan dia main sebentar di rumah, terus tidur gitu. Dan ini udah mau selesai ya teman-teman, saya beberes rumahnya dan sebentar lagi saya juga mau ngantar anak ke sekolah. Sekalian nanti juga belanja ke warung. Jelek banget sih kamu kan? Ini matanya apa? Ini dulu matanya. Kakinya kotor amat dari mana itu? Oke, ini saya pulang dari antar anak sekolah, terus saya tadi mampir ke warung, saya beli beberapa bahan masakan untuk 2 hari ke depan ya. Nah ini saya beli telur ayam 1/4 kilo, karena kalau ada telur ayam tuh rasanya tenang banget ya teman-teman. Terus saya juga beli bubur sumsum, tiba-tiba saya pengen makan bubur ya. Kemudian saya juga beli tongkol kukus, ini pindang ya, pindang tongkol, rencananya mau saya bikin balado. Lalu saya juga beli kangkung 2 ikat. Jadi besok menunya itu bikin tumis kangkung sama tongkol balado ya. Jadi ini menurut saya tuh perpaduan masakan yang enak sih, sederhana tapi enak. Terus saya juga beli cabai merah, ini 1 on ya untuk bikin balado. Lalu saya juga beli toge, ini 2 bungkus.
rencananya ini untuk bikin soto Semarang atau soto Lamongan gitu deh, karena saya punya soun. Terus saya juga beli tempe 1 papan, tapi menurut saya ini tempenya kurang fresh ya teman-teman. Tapi adanya itu ya udah saya beli aja. Dan saya juga beli sambal pecel 2 bungkus aja ini ya teman-teman. Ini untuk persediaan lalap gitu. Kalau pas saya lagi nggak nyambel ya udah saya nyeduh bumbu kacang, kemudian saya ngerebus sayur. Nah ini si Dudul udah nggak sabar kepengen dibikinin ayam rebus. Saya juga beli ayam untuk Dudul, dan saya juga beli penyedap kaldu bubuk, beli roti juga ya untuk cemilan. Nah ini ayamnya saya cuci dulu, terus Dudul udah nggak sabar banget ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman, sekian dulu videonya karena anak saya udah nggak sabar kepengen dimasakin ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.